Perkenalkan, namaku Johan. Aku biasa dipanggil Jo. Bulan November adalah bulan yang tak pernah kulupakan. Jo, Sabtu depan kita mendaki Gunung Arjuno. Kamu mau ikut? Celetuk temanku saat kita sedang asik makan di kantin sekolah. Tapi aku belum pernah mendaki, jawabku menimpali Niko. Niko adalah teman sekelasku. Aku tahu dia sudah melanglang buana ke berbagai puncak gunung. Aku tahu itu karena dia selalu saja bercerita tentang perjalanan yang membuatku terkagum-kagum. Tak butuh waktu lama, aku pun langsung mengiyakan ajakan Niko. Kapan lagi aku bisa mendaki gunung kalau tidak sekarang? Ujarku dalam hati. Pendakian Gunung Arjuno didominasi oleh teman sekelasku yang mayoritas baru memulai debut pertamanya. Tak terkecuali aku. Aku tak tahu berada di mana Gunung Arjuno yang akan aku daki. Yang aku tahu, di belakang sekolahku ada dua gunung raksasa yang menjulang tinggi. Dengan gagahnya gunung itu menatap sisi kota dari atas sana. Dan satu dari kedua gunung itu adalah gunung yang akan aku daki esok lusa. Pendakian pertamaku bisa dibilang pendakian paling tak mengenakan. Aku adalah orang yang sensitif dengan bau dupa. Tapi kali ini aku mendaki Gunung Arjuno melalui jalur religi yang berada di Purwosari, yang terkenal dengan jalur mistisnya. Saat berada di jalan, perasaanku tak menentu. Antara takut dan antusias sedang beradu. Benar saja, saat memasuki desa terakhir, aku mencium bau dupa di sepanjang jalan. Banyak pura kecil di pelataran rumah warga. Dan perjalananku dimulai dari sini. Pukul 4:05 setelah melakukan simaksi pendakian dan memarkirkan kendaraan, langkah pertamaku sudah disambut dengan semilir angin yang dibarengi dengan wewangian dupa. Kulihat kanan kiri banyak batu-batu besar. Ada beberapa batang lidi sepertinya. Lidi itu berwarna merah dan mengeluarkan asap. Tentu kalian tahu itu kan? Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dengan waktu 1 jam harus kita tempuh lebih lama, karena salah seorang temanku mengeluh dengan bawaan yang dirasa amat sangat berat. Jo, sebentar Jo, kita istirahat dulu, panggil Niko di belakangku. Tapi nanti kita ketinggalan oleh rombongan lain kok, jawabku singkat. Sudah, biarkan mereka jalan duluan. Kita di belakang saja. Niko langsung duduk dan meletakkan tas yang menurutku sangat besar itu. Suasana sangat hening. Tak sedikit pun aku mendengar suara kendaraan. Yang ku dengar hanyalah suara bunyi jangkrik yang saling bersahutan. Sesekali suara gemuruh angin yang menabrak cemara-cemara besar di atas sana seakan ingin mengajakku bernyanyi. Suasana semakin gelap. Aku dan Niko menjadi rombongan terakhir yang sampai di pos 1 sore itu. Beberapa kawanku sudah menyiapkan makan malam dan minuman hangat. Menunggu azan maghrib, kita sholat berjamaah secara bergantian di dalam gua Onto Bugo. Saat aku mengambil air wudhu yang berada di samping gazebo kecil, aku harus turun lagi ke bawah. Aku mendengar suara geraman yang menurutku aneh. Aku terkejut. Namun, aku tetap melanjutkan wudhu hingga untuk yang kedua kalinya aku mendengar geraman itu lagi. Kali ini geraman itu lebih panjang dan lebih keras. Kulihat sekelilingku tak ada seorang pun.
Saat ku tengok ke belakang, teman-temanku sibuk bercengkerama, ada juga sebagian yang sholat. Terdengar seseorang yang berada di kamar mandi sebelah. Aku pun menunggu orang itu keluar. Mungkin saja dia adalah temanku yang ikut mengambil air wudhu tadi. Namun, hingga beberapa lama, apa yang aku tunggu tak kunjung keluar. Aku mengambil senter di saku sebelah kanan. Aku berjalan perlahan menuju kamar mandi tersebut. Dengan menelan ludah, ku buka secara pelan pintu yang terbuat dari kayu labu itu. Namun, tak ada siapa-siapa di dalam. Mungkin kamar mandi sebelahnya, kataku dalam hati. Kaki dan hati tak sinkron. Di sisi lain, hati ini ingin melihat apa yang ada di dalam. Tapi, kaki ini ingin segera kembali ke rombongan. Suasana mendadak hening. Tak terdengar suara angin atau hewan-hewan kecil. Yang terdengar hanya sesekali suara kaki yang terus melangkah. Suara pintu tua itu semakin membuat perasaanku kacau. Tak ada siapapun di dalam. Kulihat air di bak penampungan juga tak beriak. Lantas, apa yang kudengar baru saja? Aku berusaha melihat seisi kamar mandi, tapi hasilnya nihil. Samar-samar aku mencium bau busuk yang amat menyengat. Senter yang berada di tangan kanan pun langsung menuju ke sumber bau itu. Ya Tuhan, semoga aku salah lihat. Sosok kepala dengan muka yang amat seram berada di atasku. Rambut panjang warna hitam itu juga sangat lusuh. Matanya melotot dan menyeringai ke arahku. Aku menutup mata dan keluar dengan pelan. Aku mengambil nafas dan berusaha berjalan meninggalkan tempat tersebut. Perlahan tapi pasti aku bisa menguasai kondisi dan kembali ke rombongan yang sudah siap santap malam. Jo, kamu kenapa? Tidak ikut makan? Tanya Tommy yang tidak lain adalah teman sekelasku. Iya, sebentar, aku mau sholat dulu. Sisakan saja sedikit nasi dan lauk itu, sahutku datar. Langsung kuambil arah kiblat. Pikiranku kembali tenang, tapi sesekali telingaku mendengar bisikan-bisikan halus yang seakan memanggilku dari dalam goa. Aku tak mempedulikan itu dan aku terus saja melanjutkan sholatku. Setelah acara isoma, aku dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke pos 2 yang dikenal dengan pos Tampuono. Tak ada kendala dalam perjalanan saat itu. Namun, saat tiba di pos 2, pandangan ini tak lepas dari jalan tangga yang menuju ke sebuah tempat. Sendang Dewi Kunti. Saat hatiku berusaha membuang pikiran-pikiran buruk itu, aku malah semakin penasaran. Kok, ini Sendang Dewi Kunti jauh nggak? Tanyaku kepada Niko yang duduk di sebelahku. Nggak terlalu. Ngapain malam-malam seperti ini ke sana? Sambung Niko. Aku penasaran, jawabku. Berhati-hatilah. Apa perlu kutemani? Lanjutnya. Tak perlu, aku hanya sebentar. Pungkasku yang kemudian jalan meninggalkan Niko. Waktu menunjukkan angka 9 kurang. Aku izin untuk pergi sebentar. Hawa di sana sangat dingin. Kunaiki anak tangga menuju tempat itu, hingga aku sampai di tempat yang menurutku sangat-sangat damai. Entah, hawa di tempat ini sangat berbeda. Aku menghisap tembakau yang sudah aku racik dari rumah. Hembusan asap yang keluar dari mulutku menambah kesan tenang malam itu. Wangi sekali. Aku melihat sekitar, tak ada siapapun. Saat aku kembali memandang ke arah depan,
Aku melihat sosok wanita yang amat cantik. Rambut lurusnya tergerai sampai ke punggung, memakai baju khas Jawa dan tanpa alas kaki. Aku berasumsi dia adalah orang baik. Dia tersenyum manis, membuatku ikut menyambut senyumnya itu saat melihatnya. Namun, senyum itu tak berselang lama. "Jo, ngapain di sini? Buruan balik. Anak-anak mau lanjut nih." Aku terkejut saat Mas Aji memanggilku dari belakang. "Iya Mas, sebentar. Mau habisin rokok dulu," jawabku ke Mas Aji sambil mengangkat tangan kananku untuk menunjukkan sebatang rokok yang tinggal setengah. "Hilang," kataku dalam hati. Wanita cantik tadi sudah tidak ada dari pandanganku. Aku bertanya-tanya, siapakah dia? Apakah dia sosok Dewi Kunti? Rasa penasaranku terus berputar-putar dalam kepala, dan aku tidak bisa menjawabnya. Dari pos Tampono, hawa semakin dingin. Aku dan kawan-kawanku melanjutkan perjalanan menuju pos 3, atau yang disebut Eyang Sakutrem. Perjalanan tak memerlukan waktu lama, hingga aku sudah sampai di pos 3. Sebuah bangunan kecil seperti shelter, tak seaneh seperti yang aku kira. Di sini aku dan teman-temanku hanya mengambil nafas sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 4 atau pos Eyang Semar. Di tengah perjalanan aku sedikit terkejut saat memasuki sebuah hutan yang menurutku sangat aneh. Hawanya sangat hangat, bahkan cenderung panas, berbeda dengan pos 1 dan 2. Di tengah hutan ini aku merasa gerah, namun aku tetap melanjutkan perjalanan malam. "Kalau istirahat di sini jangan lama-lama, sebisa mungkin ambil nafas sebentar lalu lanjut jalan," kata Mas Jeko selaku leader di perjalanan kali ini. Aku hanya mengiyakan saja perkataannya. "Gerbang?" tanyaku dalam hati, sambil menoleh ke arah Niko, yang kemudian dia hanya membalas dengan anggukan kepala. Aku rasa dia sedang menyemangatiku. Sekarang hawanya semakin hangat. Aku sudah memasuki area hutan dengan vegetasi yang lumayan lebat. Jalanan masih sedikit landai, dan di sebelah kanan ada bangunan tua berwarna biru dari kayu yang dikelilingi pagar bambu. Di depan pagar itu ada sebuah tulisan Jawa yang aku sendiri pun tak tahu artinya. Kaki terus melangkah, tapi kepala terus menengok ke arah kanan. Ada perasaan kurang enak saat aku melihat tempat ini, tapi aku menghiraukannya. Di depanku ada Bagus, tapi ada yang aneh dengannya. Aku melihat dia sangat pelan saat berjalan, hingga aku berada di belakangnya persis. Tapi yang aku lihat adalah sosok nenek tua berbaju compang-camping ada di atas tasnya. Nenek itu tersenyum sambil memamerkan giginya yang merah berlumuran darah. Kuku-kuku tangannya hitam dan sangat panjang. Baunya pun tak sedap, terlihat sangat menjijikan. "Ya Tuhan, apa ini?" keluhku dalam hati. Aku semakin mempercepat langkah dan menyalip Bagus yang sedang duduk beristirahat di tepi jalan. "Gus, aku duluan ya," sapaku terhadap Bagus. "Buru-buru amat Jo, sinilah kita bareng, nanti juga bakal ketemu sama yang lain," jawab Bagus sambil mengelap peluh yang berada di wajahnya. "Iya Gus, lagi semangat ini, pengen nyusul temen yang di depan. Ini lagi didiklat sama Niko biar terbiasa jalan cepat," katanya. Aku langsung berjalan meninggalkan Bagus yang ditemani Tommy. Sementara Niko masih setia di belakangku mengikuti langkah-langkah kaki yang semakin lama semakin melambat. Tanaman kecil dengan tinggi tidak sampai 1 meter dan memiliki 3 batang daun bergerak sangat cepat. 2 batangnya diam dan 1 batang di tengah-tengahnya bergerak dengan sendirinya.
Aku terus memperhatikan tanaman itu, dan aku memegangnya. Saat aku melepasnya, tanaman itu kembali bergerak. Sudah, gak usah aneh-aneh. Yuk kita jalan. Celetuk Niko yang mengajakku untuk terus berjalan. Aku melanjutkan perjalanan itu. Dan kembali di atas, aku menemukan tanaman yang sama. Namun, kali ini ketiga batang daun itu bergerak sangat cepat. Jangan lihat ke samping apalagi ke belakang, Jo. Celetuk Niko spontan. Ada apa di belakangku? Aku langsung berhenti melangkah. Sudah, ikuti saja apa kataku, dan teruslah berjalan, imbuhnya, dan ia menyuruhku untuk tetap berjalan. Tapi kau tak meninggalkanku kan, kok? Tanyaku memastikan. Aku tetap di belakangmu, tenang saja, sahut Niko menenangkanku. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke samping apalagi ke belakang. Tapi aku sangat penasaran hingga rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Aku menoleh ke belakang dan aku terkejut dengan apa yang aku lihat. Sosok pocong dengan kain putih yang sudah mencoklat dan muka hitam itu berada di hadapanku. Salah satu matanya keluar menjulur hingga bawah hidung. Pipinya seperti lubang pasir dan banyak belatung di sekitar lubang-lubang itu. Sontak saja langsung menutup mata. Sudah kubilang jangan menoleh, kata Niko. Sekarang bukalah matamu. Dia sudah tidak ada, lanjut Niko. Aku menutup mata agak lama, hingga aku memberanikan diri untuk kembali membuka mata. Dan pocong tersebut sudah hilang. Nafasku sedikit tersengal karena melihat penampakan sejelas dan sedekat itu. Aku mengistirahatkan badan dengan hawa yang sedikit aneh. Aku tak berani berlama-lama seperti apa kata Mas Jeko. Kemudian, aku melanjutkan perjalanan hingga pos 4. Pos 4 atau pos yang semar tak ada keanehan. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11 kurang. Dan aku kembali melanjutkan hingga pos 5 atau Makutoromo. Setelah melewati pos yang semar, hawa semakin dingin seperti awal. Baru saja aku sampai pos 5, aku melihat sosok lelaki tua memakai baju serba hitam sedang terdiam diri di atas candi Makutoromo. Tongkat panjang berwarna hitam yang berada di sampingnya berdiri dan bergerak dengan sendirinya. Aku terperangah. Aku berdiam diri melihat keanehan yang aku lihat itu. Langsung saja Niko menarik tanganku dan kemudian kita mencari tempat untuk mendirikan tenda. Bintang bergelantungan di langit-langit malam. Lampu kota terlihat kerlap-kerlip di bawah sana. Dan semua rombonganku sudah sampai. Tak terkecuali 4 perempuan di dalam rombonganku. Hanya menyisakan aku, Niko, dan Mas Aji. Hingga kantuk datang, akhirnya kita semua pamit untuk beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam tenda. Sontak, aku dan beberapa temanku langsung terbangun. Tak terkecuali para pendaki lain yang tendanya berada di sekitar kita. 4 perempuan sedang menangis dengan muka ketakutan. Isi tenda berantakan. Kejadian tengah malam itu berhasil membuat panik seluruh pendaki. Beberapa dari kami terjaga dari tidur untuk menjaga sisa malam yang sebentar lagi berganti pagi. Terlihat bahu dari Anjar, Dewi, Nikmah, dan Dian bergerak naik turun. Sepertinya mereka masih menangis karena ketakutan. Mbak Ika dan Mbak Mayang yang aku ketahui tetangga sebelah langsung menenangkan para perempuan yang baru saja menangis histeris. Menurut pengakuan Dewi, saat ia tak bisa tidur, ia merasa ada sosok bayangan yang memutari tenda mereka. Yang kemudian entah dari mana bayangan hitam tersebut masuk ke dalam tenda dan membuat
Keempat perempuan itu menangis histeris. Memang saat aku baru sampai di pos 5, aku merasakan sedikit keanehan. Terlebih saat aku berfoto di pintu masuk sore tadi. Di sebuah gambar, terlihat bayangan hitam di langit-langit, tapi kita hanya mengira bahwa itu kebetulan saja. Hingga pagi menjemput, aku membatalkan agenda untuk naik ke puncak. Kondisi tubuh yang amat lelah, terutama saat aku menemui berbagai kejanggalan malam tadi, hanya mampu mengantarku sampai ke pos Jawa Dwipa atau pos 7. Aku tak mampu melanjutkan perjalanan, dan aku kembali ke bawah dengan ditemani Mas Aji, sementara sisanya naik. Saat perjalanan turun, kejanggalan di pagi hari kembali terjadi. Aku halusinasi karena riwayat asam lambungku kambuh. Aku tertunduk lesu, dan aku langsung memejamkan mata. Aku merasa ada sosok wanita yang berjalan menghampiriku. "Ada wanita berjalan ke sini," kataku. "Dia baru saja melewatiku. Dia berjalan ke atas." Aku berkata dengan kondisi tubuh yang amat lemah. Aku tak bisa berdiri. Hanya sekedar bergerak pun perutku terasa sangat sakit. "Jo, bangun Jo. Kamu kenapa Jo? Kamu ngomong apa barusan?" Mas Aji panik dan menggoyang-goyangkan tubuhku, hingga aku mendongakkan kepala. "Perutku sakit Mas. Aku istirahat sebentar ya," ucapku lemas dan kembali menundukkan kepala. "Bukan Jo, bukan itu. Siapa wanita yang melewatimu?" tanya Mas Aji. "Memang aku berkata apa Mas?" Aku masih menundukkan kepala. "Sudahlah, jangan terlalu lama. Naiklah ke punggungku. Ayo kita kembali jalan." Aku hanya mengiyakan kata Mas Aji. Aku digendong dan kita berdua lanjut turun. Aku tak sadar. Saat aku bangun, aku sudah berada di dalam tenda, dan beberapa temanku sudah mengkerubungiku. "Kamu gak apa-apa Jo?" tanya Niko yang menemaniku di dalam tenda. "Maaf Jo, gara-gara aku mengajakmu ke gunung, kamu jadi seperti ini," sela Niko saat aku baru saja menyelesaikan makan siangku. Aku hanya berdiam, tak menggubris apa yang Niko bicarakan.